jadi kali ini aku mau reviewin tentang blender Kiehl's ya. Ini para pecinta pinky yang suka warna pink, ini pasti udah nggak lazim lagi ya, udah banyak banget yang suka apalagi ngincer. Dan harganya di online itu aku lihat sih sekitaran 400 sekian. Tapi sebagai info ini teman-teman, ini aku beli blender Kiehl's satu paket ini, aku belinya di aplikasi Rupa-Rupa. Dan aku baru pertama kali itu kan aku download aplikasinya, ternyata untuk pembelian yang pertama kali itu dapat diskon yang gede, dan aku itu dapat harganya cuma 290 loh. Percaya nggak kalau aku dapat sepaket ini harganya 290? Nggak tahu sekarang ada apa enggak, tapi coba aja kalian download aja aplikasi Rupa-Rupa. Itu aplikasi dari Informa langsung ya. Semoga aja bisa. Semoga aja nanti kalian dapat diskon yang gede. Nah langsung aja, ini bagian yang didapetin ya, ada tiga kapasitas kayak botolnya gini. Nah ini untuk dusnya nggak aku kasih tahu ya teman-teman, karena udah disobek sama bibi aku. Yang pasti ada di video sebelumnya waktu aku unboxing sama bikin banana smoothie mungkin ya. Itu di sana aku ada kok unboxing lengkapnya, kalian cek di sana aja. Terus langsung aja ya, ini jadi untuk mesinnya ini, mesin blender Kiehl's-nya ini dia itu tegangannya sekitar 300 watt. Terus aku bakal reviewin dulu yang mana ya? Yang ini dulu ya, yang blender ini dulu ya. Oh ya, tadi itu kan dayanya ini 300 watt ya teman-teman. Terus ini aku bakal reviewin dulu ini gelas blendernya. Nah pertama kali dulu itu ya aku hanya lihat secara online aja. Secara online itu aku kira gelasnya ini kayak plastik, tapi plastik yang tebel gitu ya teman-teman. Dan ternyata enggak, ini tuh kaca. Ini tuh kaca tebel banget teman-teman, serius. Dan ini lumayan berat ya. Aku juga nggak nyangka kalau dia tuh bahannya kaca. Dulu itu aku sempat ke Informa langsung kan. Aku waktu tahu secara langsung, nggak secara online, itu langsung jatuh cinta banget. Karena memang bahannya tuh dari kaca sebagus itu. Akhirnya aku beli blender Kiehl's ini. Nah ini untuk gelas blendernya itu kapasitasnya maksimal 450 mili teman-teman, ini ya 450 mili. Nah dan ini di bagian bawah ini yang beda dengan yang lainnya ya, jadi ini nggak bisa dilepas, ini paten memang ada di sini. Nah untuk yang bagian atasnya ini itu seperti biasa ya, kayak blender biasanya yang lain, ini bisa dilepas juga. Tapi yang ini tuh bahannya nggak kaca teman-teman, ini kayak plastik tapi dia tebel banget. Nah terus aku sukanya ini tuh ya, karetnya tuh bener-bener berfungsi banget, jadi kayak agak alot gitu ya, agak keras buat diangkat. Nah ini di samping-sampingnya ini tuh ada karetnya. Kalau semisal teman-teman habis ngeblender, ini jangan lupa ya dibersihin juga, karena kadang aku tuh pas lagi, kelihatan nggak sih sebentar ya. Nah ini ya teman-teman karetnya ya. Nah ini karetnya, nah ini kayak gini karetnya. Ini kalau kalian lagi ngeblender, jangan lupa ini dibersihkan juga ya, karena waktu aku ngeblender dia itu kayak nyempil gitu loh, ada di sela-selanya gitu, jadi harus dibersihin ya. Nah terus ini bagian penutupnya tadi tuh lepas karena nggak aku kunci. Kalau mau kunci biasanya yaitu diputar ke arah jarum jam di sebelah kanan. Nah jadi ini dia itu ada karetnya, jadi bagus banget teman-teman. Jadi nggak sampai kita harus megangin terus gini tuh enggak, dan nggak sampai buka ya, karena ini waktu mau dibuka aja agak kesusahan ya, karena memang dia itu biar rapet gitu ya. Apa sih bahasanya, maaf ya kalau aku blebet bahasanya. Terus ini aku lanjut ini ke mesinnya. Nah jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman, jadi bentuknya seperti ini. Nanti aku bakalan ngetes ya, karena banyak pertanyaan waktu aku reviewin blendernya itu. Banyak yang tanya buat bumbu halus nggak, terus buat es batu juga. Aku nggak kepikiran sih buat es batu ya, karena kan ini cuman blender biasa. Terus juga kalau buat ngejus, terus kekurangan yang aku rasain waktu aku pakai blender ini nanti aku bakalan sharing di akhir video ya. Terus ini di bagian dalamnya, bagian mesinnya ini nanti yang konektornya ya, yang waktu dipasangin supaya mesinnya itu hidup. Kayak gini modelnya. Terus ini juga dikasih ini ya,
Dan ini teman-teman, ini juga dikasih petunjuk ya. Jadi kalau untuk buat ngunci itu diarahkan ke sebelah kiri. Arahkan ke sebelah kiri, ini kan arahnya kunci. Jadi kalau teman-teman salah nanti waktu masangnya, nanti dia itu mesinnya nggak kerja. Ya nanti udah ya, waktu aku kasih contoh blendernya, bahkan aku kasih tahu semuanya. Terus ini, nah kalau di sini ini yang lucu ya, yang bikin estetik banget. Di sini ada 4 indikator ya, ada P, pulse, plus 0 ini berhenti, terus kecepatannya ini rendah sama tinggi. Biasanya sih aku kalau bikin jus biasa itu cuman 1 aja tuh cukup. Tapi ini kalau mau bikin nggak bisa. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah ini ya yang bikin estetik. Kalau blender kayak gini tuh nggak bisa kita satu terus gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh nanti mesinnya bakalan panas. Biasanya aku tuh kayak beberapa detik gitu aku kembalikan lagi, terus aku hidupin lagi biar mesinnya itu kerjanya nggak berat gitu ya. Itu kalau aku sih ya. Terus ini aku bakalan lanjutin. Kalau ini kabelnya, kalau kabelnya biasa aja sih ya, colokannya ya kayak gini, kayak blender-blender biasanya. Kalau panjangnya sih ini kayaknya 1,5 meter kayaknya ya, nggak aku ukur di meteran. Kalau semisal nanti ada yang tanya berapa ini panjang kabelnya, nanti bakalan aku hitungin ya, karena ini aku lagi nggak ada meteran, makanya ini nggak aku apa ya, review secara jelas untuk panjang kabelnya itu berapa. Untuk review selanjutnya, ini ada wadah gelas ya teman-teman. Nah bentuknya tuh seperti ini, lucu banget ya. Ini bahannya itu plastik, tapi plastik yang tebel yang bagus gitu ya, bukan yang abal-abal, serius ini bagus. Dan tapi bukan kaca, jadi yang kaca itu hanya gelas blender yang tadi itu. Nah ini itu kapasitasnya maksimal itu 600 ml teman-teman. Sebentar ya, aku mau fokusin dulu. Itu ya teman-teman, jadi kapasitasnya itu 600 ml, lumayan banyak ya ini isinya. Terus untuk tutupnya tuh seperti ini, jadi ini kayak ada pegangannya gitu ya, kayak ada pegangannya gitu. Dan ini untuk tutupnya, ini pembukanya tuh seperti ini. Nah jadi seperti ini. Ini karet ya teman-teman, jadi kayak biar bisa nutup gitu. Jadi penutup untuk yang gelas seperti ini, dan ini kalau dibuka gitu aja sih, nggak sulit ya. Nah ini tuh nanti mesin ini nanti untuk yang digantikan kalau kita mau pakai gelas dan pakai yang botol ini. Nah 2 ini nanti kalau mau pakai blendernya diganti pakai yang mesin ini, yang pisau ini ya. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman, aku kasih contoh. Nah terus habis itu udah deh, nanti dipasangin. Nanti ya di akhir video aku bakalan cobain buat blendernya kayak gimana. Yang botol terakhir ini teman-teman, botolnya ini di buku petunjuknya sih nggak ada ya kapasitasnya berapa mili, dan di sini tuh juga nggak ada kayak mili-miliannya tadi ya, sama kayak gelas itu, yang gelas kan sampai 600 mili, yang ini sampai 450. Mungkin ini hampir sama seperti ini ya teman-teman, jadi kayak mungkin 600 milian gitu juga. Nah ini tuh ada kayak pipetnya, sedotannya, modelnya tuh kayak gini ya. Nah ini sedotannya modelnya kayak gini, jadi yang ada kayak garisnya itu ditaruh di bagian atas, cuman ini sayangnya nggak sampai ke bawah ya teman-teman. Nah itu kan gantung, kalau semisal sisa sedikit ya udah dicocok aja langsung nanti di sini dibuka botolnya. Terus untuk botolnya modelnya tutupnya kayak gini, biasa aja sih ya, sama aja. Terus ini bahannya juga plastik yang tebel ya teman-teman, dan ini juga bagus, menurut aku ini bagus. Pokoknya ini semuanya worth it banget ya, dapat harga segitu karena warnanya tuh cantik banget, dan ini juga harganya termasuk ya sesuai gitu ya. Malah menurut aku ya agak murah sih ya, karena ini dapatnya langsung 4 set kayak gini.
Terus nanti ini juga ya teman-teman, ini nanti bisa diganti di sini. Yang tadi di gelasnya itu untuk ngidupin mesinnya kalau pakai botol yang ini. Dan ini aku pertama mau blender bumbu ya teman-teman, bumbu dapur, tapi sedikit aja ya, takutnya itu mubazir. Ini maaf aku videonya itu ada di bawah karena di meja makan itu nggak ada colokan listrik, dan kebetulan roll-rollan apa sih stop kontak aku tuh yang panjang itu lagi rusak dia. Dan ini masangnya gini ya teman-teman, kalau tuh awal kali itu aku agak bingung ya, sering salah. Biar lebih gampang, pokoknya ini yang pegangan gelasnya ini ada di sebelah kiri kita ya. Jadi gini, habis itu nah gini ya, ini udah pakai tangan satu aja bisa ini. Terus ini aku mau pakai bumbunya cuman sedikit banget, ini segini ya. Nih nggak apa-apa ya. Yang penting kan nanti bakalan ketahuan teman-teman blendernya itu gimana, sebagus itu nggak sih kalau dipakai buat ngeblender bumbu dapur. Ini aku masukin semua ya teman-teman. Nah kalau mau ngeblender ini tuh nggak bisa ya, kalau keringan gini harus dikasih sama sedikit air. Kalau pakai minyak juga bisa ya. Nah itu aku kasih sedikit aja biar dia itu ngebantu ngeblendnya itu biar lebih mudah. Terus ini mulai aku hidupin ya. Ini sama suaranya biar teman-teman tahu kayak gimana ya. Nah ini udah selesai. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman, jadi bisa dinilai sendiri ya ini sekiranya itu halus apa enggak, karena ini, nah ini tadi kan aku agak nggak aku potong-potong ya, jadi ini ada satu sisa bawang putih yang belum ke blend semua, nggak sampai halus banget gitu. Tapi semisal nih ya, kalau bawang putihnya tadi itu udah dipotong kecil-kecil, bawang putih, bawang merah sama cabenya itu dipotong, mungkin hasilnya itu bakalan bisa halus. Tapi ini menurutku hasilnya udah bagus ya teman-teman nih. Ini udah halus, cuman kita harus motong-motong dulu bumbunya biar dia itu lebih gampang ngeblendnya, biar semuanya itu ke blender secara sempurna. Nah ini hasilnya sebenarnya halus ya, cuman ada sisa 2 bawang aja yang belum kepotong, tapi jadinya kecil kok bawangnya, nggak wungkul kayak awal tadi. Mungkin karena harus di blend lama mungkin ya, tapi lebih baik dipotong aja deh ini bawangnya biar gampang ngeblend semuanya. Hasilnya seperti ini ya untuk bumbu-bumbu, semisal dipakai untuk ngeblender bumbu dapur. Tapi kalau aku sih sayang banget teman-teman, karena kan ini lucu ya, ini biasanya cuman aku pakai buat ngeblender jus gitu aja. Waktu itu pernah sih aku cobain buat ngeblender bumbu dapur karena penasaran aja. Waktu aku bikin bumbu dasar ya hasilnya sama kayak gini kok. Terus lanjut ya untuk tes yang selanjutnya. Terus ini yang selanjutnya ya teman-teman, ini aku pakai es batu. Ini aku pertama kali ya nyobain ya, sebenarnya agak takut juga sih. Bismillah aja ya, semoga aman. Misal nanti kenapa nggak bisa, bakalan aku matiin. Karena ada yang tanya request kalau buat ngancurin es batu bisa nggak. Nah ini aku kasih 3 butir aja, nggak usah banyak-banyak. Ini sebelumnya udah aku cuci dulu ya, sebelumnya kan aku pakai blender buat bumbu. Nah ini ya, bismillah.
Nah ini sampai segitu aja ya teman-teman untuk es batunya, aku nggak berani buat ngelanjutin lagi. Jadi ini kayaknya ngoyo ya ini kalau buat ngeblender es batu. Memang dia bisa tapi sedikit ya. Ini coba aku bakalan bukain ya teman-teman. Nah hasilnya tuh seperti itu, malah keburu cair ya. Seperti itu hasilnya teman-teman. Kayaknya terlalu ngoyo sih kalau buat es batu. Sayang aja gitu ya sama blendernya. Mending kalau emang mau pakai es batu ya udah pakai chopper aja kan bisa ya. Nah hasilnya tuh kayak gini. Ini nggak aku lanjutin karena aku takut, aku sayang banget sama mesinnya, lucu. Nah kayak gitu ya hasilnya kalau dia buat ngeblender es batu. Nah ini terus aku lanjutin ya teman-teman, yang terakhir yaitu ngejus buah. Sehalus apa sih kalau ngejus buah ya. Nah ini aku coba tes yang terakhir buat ngejus buah, tapi aku pakai yang botol gelas kayak gini ya teman-teman. Ini aku lepasin dulu buat ngisi buahnya. Nah ini jangan salfok ya buahnya, ya Allah. Ini aku buahnya pakai buah mangga setengah mateng karena aku nitip sama suami aku, mungkin dikira mau rujaan ya, padahal ini mau ngejus. Jadi dicoba aja ya, semoga aja bisa, karena kan kalau setengah mateng itu kan kayak agak alot dikit gitu ya. Ini aku masukin semua. Ini tangan aku udah cuci tangan ya teman-teman. Ini aku masukin semua. Terus ini aku tambahin sama air gula. Ini pakai susu juga bisa ya, pakai susu juga bisa. Ini aku tambahin air gula secukupnya. Ini aku sedikit ya teman-teman porsinya. Terus ini aku mulai tutup lagi. Ini nggak ada estetiknya sama nggak ada kerennya sama sekali ya. Pakai air gula biasa, biasanya kan pakai susu gitu. Ini seadanya aja. Nah ini aku balik kayak gini. Nah jangan lupa ya biar nggak bingung, ininya tuh sebelah kiri pokoknya ganggangnya itu pegangannya. Terus ini aku, nah ini dan ini udah ya teman-teman, ini mau aku angkat. Ini karena gelasnya gede banget ya, makanya ini hasilnya tuh sedikit ya, walaupun memang sedikit sih ya. Dan hasil ngejus mangga setengah mateng kayak gini ya teman-teman, bener-bener ngeblend banget, halus banget. Jadi ini asli worth it banget ya. Itu ada sih sedikit, ini worth it banget, jusnya bener-bener bagus deh. Jadi nggak asal cuman cantik aja, tapi memang kualitasnya itu bagus ya. Coba aku pindahin di gelas ya. Ini udah aku pindahin ke gelas ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya, smoothie banget ya, halus. Maaf ya ada baby aku. Jadi ini memang fungsinya buat ngejus ya, buat ngeblender. Kalau buat es batu gak cocok ya teman-teman. Mungkin kalau mau es batu itu pakai chopper, karena ada pertanyaan ya kemarin. Ini diminta sama baby aku. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya yang pengalaman aku secara pribadi ya, blender Kiehl's ini bagus banget buat ngejus. Kalau untuk bikin bumbu dasar, usahain kalau dipotong dulu semuanya, bawang merah, bawang putih, pokoknya bahan-bahannya semuanya tuh dipotong biar lebih gampang aja ngeblendnya. Terus juga kalau mau nyuci jangan lupa karetnya yang di penutup itu juga dilepas, karena biasanya nanti kotorannya nyelip-nyelip gitu. Dan kalau kekurangannya apa ya? Menurut aku kekurangannya nggak ada, tapi kapan hari itu aku pernah teman-teman yang aku bikin bumbu dasar itu banyak sih ya, dia itu sampai yang bagian bawahnya itu sampai kayak keluar air di sini, netes air di sini teman-teman. Padahal rapet sih ya, apa mungkin bocor dari mesinnya.
dari gelasnya itu, gelas blender atau gimana aku juga nggak tahu. Itu aja sih. Tapi ini tadi waktu aku buat ngeblender itu aman-aman aja, nggak ada yang netes-netes di sini. Terus apalagi ya, kalau soal listrik sih biasa aja ya, aku nggak ngerasa sampai kayak membengkak gitu, karena ini memang penggunaannya kan sesuai sama kebutuhan rumah tangga aja ya, buat ngeblender gitu aja. Dan jangan dipakein buat es batu karena ini ngoyo banget. Kalau buat es batu tuh nggak bisa. Kalau memang mau pakai es batu bisa pakai chopper ya. Jadi sekian dulu teman-teman video review aku blender Kiehl's kali ini. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab silahkan tulis di kolom komentar ya, insya Allah aku bakalan jawab. Makasih teman-teman udah nontonin video aku. Assalamualaikum.